warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya untuk pertemuan kali ini pada mata kuliah e-Business. Nah, untuk pertemuan pertama, untuk materi pertama kita di sini akan isi dulu dengan materi mengenai pengantar e-Business. Nah, sebenarnya banyak sekali untuk e-Business yang akan kita bahas. Nah, untuk pertama ini kita harus tahu dulu apa itu e-Business. Terus kalau kita bahas e-Business, di dalamnya tidak lepas dari dengan istilah e-commerce. Bahkan ada yang mengartikan e-commerce itu ya e-Business, e-Business itu ya e-commerce. Nah, agar nanti lebih jelas lagi, di pengantar e-Business ini kita akan jelaskan dulu mengenai pengertian e-Business itu sendiri apa, ruang lingkupnya sampai mana, terus kemudian e-commerce sendiri itu apa, perbedaan keduanya itu bagaimana. Nah, kita akan bahas di pertemuan kali ini. Nah, kalau sesuai dengan namanya e-Business gitu ya, itu berarti adalah artinya bisnis secara elektronik. Kalau sudah ada istilah bisnis elektronik, biasanya kita nanti akan melibatkan yang namanya teknologi, terutama internet. Nah, pertama ini nanti kita bahas dulu yang pertama, yaitu mengenai e-business. Apa itu e-business? Tadi saya singgung kalau e-business itu berarti nanti kita mau nggak mau memang melibatkan yang namanya teknologi. Nah, di sini e-business memang memanfaatkan ada internet, intranet, extranet maupun jaringan lainnya yang bisa mendukung proses komersial dalam e-business. Kalau secara teorinya, e-business pengertiannya itu adalah pemberdayaan proses bisnis, perdagangan elektronik, komunikasi organisasi, bahkan sampai ke kolaborasi perusahaan dengan pelanggan maupun pemasok, serta pemangku kepentingan lainnya. Nah, berarti lingkup untuk e-business ini sangat luas sekali. Nggak hanya sekedar memberikan pelayanan jasa pembelian dan penjualan selesai, tidak. Tapi secara keseluruhannya, ada proses bisnisnya juga, marketingnya bagaimana, terus nanti mengenai manajemen di dalamnya seperti apa, komunikasi organisasinya bagaimana gitu ya, terus kemudian menjalin kerjasama dengan perusahaan lain itu seperti apa. Nah, itu e-business. Sedangkan kalau e-commerce di sini berbeda. Kalau e-business itu ada lingkupnya sangat luas, jadi nggak hanya sekedar melakukan pelayanan pembelian atau mungkin penjualan selesai, tidak. Tapi sangat luas sekali sampai ke bagaimana cara jalin kerjasama dengan perusahaan lain, terus kemudian bagaimana untuk marketingnya seperti apa, manajemen atau pengelolaan datanya bagaimana, itu semuanya ada kalau di e-business. Kalau e-commerce di sini lingkupnya lebih mengecil, ya. Apa itu e-commerce? Nah, ini kalau untuk e-commerce di sini kalau secara tekstualnya yaitu suatu proses pembelian dan penjualan, termasuk di dalamnya ada marketingnya sama pelayanan produk dan jasa melalui jaringan komputer. Jadi hanya terbatas di proses pembelian dan penjualan serta promosi atau marketingnya. Nah, apakah nanti sampai ke supply chain? Tidak kalau e-commerce. Jadi bisa disimpulkan ya kalau e-commerce itu bisa kita sebut sebagai bagiannya e-business. Tapi kalau e-business dia bukan bagiannya, tapi dia melingkupi e-commerce. Ya. Terus di sini ada 5 area pendukung e-commerce, yaitu di sini ada e-commerce diliputi yang pertama adanya manusia. Nah,
E-commerce tanpa ada yang namanya manusia nggak akan bisa jalan karena sumber dayanya yang melakukan transaksi itu adalah manusia meskipun semuanya sudah secara elektronik. Terus adanya kebijakan pabrik. Nah, kebijakan pabrik itu seperti apa? Salah satunya misalkan, adanya pajak yang harus dibayar ketika saya buka misalkan toko secara online, berapa persen yang harus saya serahkan, kalau saya mendapatkan penghasilan segini, apakah saya dikenai pajak atau tidak, itu ya. Jadi kebijakan pabrik di sini juga sangat mempengaruhi dengan yang namanya e-commerce. Terus e-commerce di sini juga ada pendukungnya yaitu mengenai marketing. Nah, ini yang paling penting, sukses tidaknya e-commerce itu bisa dilihat dari cara pemasarannya atau marketingnya atau istilahnya promosinya. Nah, kalau zaman sekarang gampang ya, contohnya teman-teman apalagi masa pandemi ini. Nah, banyak yang banting setir dari dulu misalkan jualannya secara offline, karena sekarang masa pandemi mengurangi yang namanya berinteraksi dengan orang banyak, semuanya beralih ke bisnis secara elektronik. Nah, kalau teman-teman di sini cuma melayani jual beli, promosinya seperti apa atau marketingnya, itu berarti teman-teman di sini sudah yang namanya melakukan kegiatan e-commerce, melakukan jual beli secara elektronik gitu ya. Promosinya macam-macam. Bisa nanti saya promosikan di media sosial. Kalau misalkan saya nggak paham media sosial, bisa saya promosikan misalkan, saya taruh di status-status media sosial seperti WA yang paling mudah gitu ya. Nah, marketing ini apakah hanya seperti itu? Tidak. Marketing ini banyak, misalkan dengan adanya iming-iming sale di produk yang akan kita tawarkan, atau misalkan selain sale, ada iming-iming kalau beli satu gratis satu, atau mungkin kalau sekarang yang paling sering itu adalah untuk tanggal cantik itu pasti ada istilahnya flash sale. Flash sale di 99, flash sale di 10-10. Nah, itu salah satu bentuk strategi dalam marketing. Supaya apa? Supaya produk yang ditawarkan itu menarik. Ini, terus adanya layanan pendukung. Nah, layanan pendukung di sini biasanya salah satu contohnya adalah dengan ketersediaan chat. Nah, kalau pembeli misalkan mau tanya nih ke penjualnya, dia bisa melakukan chat. Nah, interaktif atau tidak pelayanan yang diberikan toko elektronik tersebut itu juga bisa mempengaruhi hasil yang diperoleh. Kalau misalkan, saya bingung nih model ini ukurannya berapa ya, saya chat, kalau langsung ada balasan interaktif, nah itu nanti orang akan merasa senang. Ini saya belanja di sini aja deh kalau misalkan saya tanya, fast respon ketika saya membutuhkan informasi. Terus yang terakhir di sini adanya hubungan bisnis gitu ya. Jadi e-commerce di sini juga didukung oleh hubungan bisnis. Hubungan bisnis itu sama siapa? Hubungan bisnis sama rekan penjual atau rekan bisnis yang lainnya. Nah, ini jadi ada 5 area. Yang pertama didukung oleh manusia itu sendiri, terus adanya kebijakan pabrik, terus adanya marketing atau promosi, adanya layanan pendukung, contohnya tadi ya, pelayanan yang fast respon kepada klien atau pembeli, sama adanya hubungan bisnis yang baik. Ini 5 area pendukung e-commerce. Nah, ini tadi kalau kita simpulkan tadi mengenai perbedaan e-bisnis dan e-commerce, kalau digambarkan kurang lebihnya seperti ini, yang namanya e-commerce ini dia berada di dalam lingkupnya e-bisnis. Jadi e-commerce itu adalah bagian dari e-bisnis. Jangan kebalik, e-bisnis itu bagian dari e-commerce, bukan. Tapi e-commerce itu adalah bagian dari e-bisnis. Nah, next lagi, di sini ini ya tadi ya, perbedaan di antara keduanya itu terletak pada rentang proses yang lebih luas. Nah, kalau di dalam e-bisnis di sini menggabungkan transaksi internal dalam sebuah organisasi, termasuk transaksi yang berkaitan dengan e-procurement, logistik,
termasuk di dalamnya yaitu bagaimana pengelolaan atau manajemen supply chain-nya, ke pembayaran transaksinya, sampai ke kontrol stok dan pelacakan order. Nah, jadi sangat luas sekali kalau e-business ini menurut Cafai tahun 2004. Jadi sangat terlihat jelas sekali antara perbedaan e-commerce dan e-business. Terus di sini yang mempengaruhi untuk e-business sama e-commerce di sini adalah adanya perkembangan mengenai new economy gitu ya. Apa itu new economy? Nah, ini biasanya disebut dengan istilah ekonomi internet atau ekonomi informasi atau bisa juga disebut yang paling sering didengar yaitu adalah ekonomi digital. Yaitu adalah istilah yang digunakan untuk apa? Menentukan kontribusi yang berbeda untuk perekonomian melalui penggunaan internet, pemanfaat teknologi digital dan teknologi informasi serta komunikasi. Nah, kalau zaman sekarang, masa-masa saat ini teman-teman bisa lihat secara real di lingkungan kita gitu ya, atau teman-teman sendiri sudah menggunakan yang namanya atau memanfaatkan yang namanya ekonomi digital. Saya pergi kemana-mana, saya nggak bawa uang cash, tenang nggak apa-apa. Saya mau ngojek nih, ngojek online, saya nggak punya uang cash, santai. Saya bisa menggunakan gadget yang saya bawa untuk melakukan transaksi, bahkan untuk melakukan pembayaran. Bahkan yang terbaru ketika kita mau buka rekening pun sekarang kita bisa melakukan secara elektronik, tinggal kita pegang gadget. Nah, di situ kita bisa melakukan transaksi. Ini ya. Terus new economic ini didasarkan pada jiwa kewirausahaan dalam penciptaan pengetahuan dan berbagi inovasi serta kreativitas dalam memanfaatkan teknologi informasi. Nah, di sini akan berpengaruh pada pengembangan dan penjualan produk serta layanan yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nah, jadi sekarang yang namanya kita berbisnis itu kita sudah dimanjakan dengan yang namanya kemajuan teknologi. Bahkan kalau dulu kita bayarnya harus ada uang cash, sekarang kita yang punya yang namanya istilahnya dompet digital. Saya nggak punya uang, saya titip ya, misalkan titip baju ke teman, saya kok nggak ada cash. Nah, saya transfer ya. Kalau sekarang ada yang namanya dompet digital banyak sekali, ada OVO gitu ya, ada Dana. Bahkan ketika kita melakukan transaksi misalkan antar bank kena charge, nah sekarang banyak sekali dompet-dompet digital yang menjanjikan untuk gratis biaya administrasi. Nah, ini. Terus di sini ruang lingkupnya itu adalah mencakup spektrum dari yang berawal dari lokal menuju ke globalisasi atau menyeluruh, serta meminjamkan makna terhadap konsep tanpa batas. Jadi nggak ada batasan, saya berada di daerah misalkan jauh dari yang melakukan bisnis, tidak. Sekarang kita bisa melakukan transaksi apapun tanpa melihat jarak gitu ya, tanpa melihat saya jaraknya ada segini jauhnya, itu tidak mempengaruhi. Nah, ini. Jadi konsep tanpa batas organisasi, industri, dan ekonomi ditandai dengan apa? Dengan adanya perubahan struktur kompetitif industri. Kalau zaman dulu orang yang namanya jual beli itu hanya bisa dilaksanakan misalkan saya buka tokonya jam 9 pagi, jam 4 sudah tutup. Kalau zaman sekarang, nah kita bisa buka toko online. Toko online itu bekerja 1x24 jam dan setiap hari. Kalau misalkan ada yang pesen saya baru tidur, nggak masalah. Nanti sistem itu yang akan bekerja. Nah, itu ya. Jadi di sini new economic itu adalah meminjamkan makna terhadap konsep tanpa batas. Kita mau dimanapun, kapanpun kita tetap bisa melakukan transaksi bisnis. Terus next di sini ada jenis-jenis e-bisnis dan industri yang terkait.
Ini ada business to customer, sama consumer to consumer. Nah, kita bahas kilas yang pertama. Di sini adanya business to business, yaitu layanan e-bisnis atau bisnis secara elektronik di seluruh supply chain atau di bagian dari supply chain. Contohnya di situ adanya e-procurement, adanya logistik, kontrol stok, pemesanan, serta pembayaran serta distribusinya. Itu masuknya ke business to business. Yang kedua ada business to consumer, yaitu adalah contoh kegiatannya itu adalah melakukan pelayanan kepada customer dengan melakukan apa? Menyediakan barang, penyediaan akses, atau penyediaan sarana transaksi. Nah, ini masuknya business to consumer. Jadi beda kalau business to business di sini adalah dia menyediakan layanan e-bisnis di seluruh supply chain atau hanya di bagian-bagian tertentu supply chain. Tapi kalau business to consumer di sini adalah melakukan pelayanan kepada customer-nya dengan apa? Menyediakan yang dibutuhkan oleh customer tersebut. Beda lagi dengan istilah consumer to consumer, yaitu membawa konsumen bersama-sama untuk tujuan tertentu. Contohnya apa nih? Contohnya di sini adanya pelelangan barang. Kalau ada pelelangan barang, konsumer itu pasti akan dilibatkan secara langsung dan berinteraksi secara langsung. Oke, sampai sini dulu. Bu, apakah seperti ini? Tidak, nanti untuk di materi berikutnya akan didetailkan lagi mengenai e-commerce dan mengenai e-bisnis. Untuk pertemuan ini kita pembuka dulu, pendahuluan dulu, pengantarnya dulu mengenai e-bisnis dan perbedaannya apa sih mengenai e-bisnis dengan e-commerce itu. Terus apa itu yang disebut dengan new economic, ruang lingkupnya seperti apa gitu ya. Padahal kita pada saat ini kita sudah memasuki zaman tersebut. Oke, untuk materinya sampai di sini. Terima kasih. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan bisa bertanya melalui sunan yang sudah tersedia. Saya ucapkan sekian untuk materi kali ini. Semoga sehat selalu, jaga mood, jaga imun, stay at home, keluar kalau ada perlu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.